Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab UC Institute dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu shorof. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kemudahan dalam segala aktivitas dan juga pemahaman ya, khususnya pada materi yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya untuk segenap orang tua, guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kebetulan Kamis minggu lalu kita berhalangan untuk ngaji ya. Mudah-mudahan apa yang kita kita isyaratkan, Bapak Ibu sempat membaca-baca ulang ya materi terakhir yang sudah kita bahas. Kalau nggak salah kita sampai bab ketiga sulasi mujarrad ya. Nah, seperti yang sudah kita biasakan, sebelum kita mulai, kita biasakan membaca wazan dan mauzun dari bab-bab yang sudah kita pelajari. Nah, ini dalam rangka melancarkan lidah ya dalam mentasrif, dan juga nanti memindahkan contoh-contoh ini ke fiil-fiil yang lain. Nah, sekarang kita baca bersama Bapak Ibu wazan dan mauzun bab kedua dan ketiga ya, mudah-mudahan masih ingat ini nadanya. Oke, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun illa taf'il maf'ilun mif'alun Doroba yartibu dorban wa madroban fahuwa doribun
Wadzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun mitrobun farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wadzaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mifarrun wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wadzaka mau'udun illa ta'id mau'idun mi'adun yasara yasiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wadzaka maisurun isir la taisir maisirun misarun saro yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wadzaka masirun sir la tasir masirun misyarun saro yasri sirayatan wa masran fahuwa sarin wadzaka masriun isri la tasri masron misron waqaya kiwi qayatan wa mauqan fahuwa waqi wadzaka mauqiyun qila taqi mauqan miqan syawa yashwi syaiyan wa mashwan fahuwa syawin wadzaka mashwiun ishwi la tashwi mashwan mishwan adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa atimun wadzaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun mi'damun wa adaya idu dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wadzaka mau'udun idla ta'id mau'idun mi'adun fa'ayafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'il wadzaka mafi'un fi'lata mafi'un mifa'un. Oke, bab ketiga Bapak Ibu ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wadzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun wadu'a yada'u wad'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wadzaka mawdu'un la tad'a mawdi'un mid'un yafa'a yafa'u yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un wadzaka
la taifa maifaun maifaun mifaun. Nah, ayan ana yan waman an fahuwa nain wa zakaman iyun in alatan aman an man an min atun min aun ya. Nasya'a yansya'u nasya'atan wa man sya'an fahuwa nasyi'un wa zaka mansyu'un insya'a tansya' mansya'un mansya'un min sya'un ro'a yara ru'yatan wa mar'an fahuwa wa zaka mar'iyun rola tara mar'an mir'atun. Oke, nah seperti itu ya. Mudah-mudahan seminggu ini sudah lancar semua Bapak Ibu. Amin. Insyaallah. Oke. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pada pertemuan terakhir ya kita sudah selesai mempreteli 3 pola awal ya dari sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Salah satu wazan fiil yang fiil madhinya terdiri dari 3 huruf ya. Nah, dan semuanya berstatus sebagai huruf asli. Nah, itu disebut dengan wazan sulasi mujarrad. Nah, wazan sulasi mujarrad itu semuanya ada 6 ya, Bapak Ibu. Dan 3 diantaranya sudah selesai kita bahas. Nah, diantaranya bab fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ilu, dan yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nah, jadi harkat di tengah, harkat ain fiil ini sangat penting ya. Karena ain fiilnya inilah yang akan membedakan antara bab 1, bab 2, bab 3, dan bab seterusnya. Nah, jadi ketika ain fiilnya berbeda bacaannya atau harkatnya, maka nanti babnya atau tasrifannya juga akan berbeda. Nah, jadi jangan salah dalam mengharkati ya, dalam mengharkati ain fiilnya atau harkat yang di tengah. Nah, karena salah sekali lagi kalau salah dalam mengharkati yang di tengah ya, mungkin fiil mudhari'nya, nah, nanti akan berakibat salah dalam mentasrif fiil amarnya ya, atau dalam mentasrif isim zaman dan isim makannya gitu. Karena fiil amar, fiil nahi, isim zaman, dan isim makan itu sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh fiil mudhari'. Nah, ya sebagai contoh misalnya, kalau mudhari'nya yaf'ulu, nah nanti fiil amarnya adalah uf'ul. Nah, itu yang perlu diingat ya. Kalau mudhari'nya yaf'ulu, maka fiil amarnya nanti uf'ul. Tapi kalau mudhari'nya yaf'ilu, nah, itu nanti fi'il amarnya if'il. Nah, if'il. Ya, if'il. Tapi kalau yaf'alu, nah, nanti if'al. Nah, if'al. Nah, perlu diingat juga hamzah wasol itu hanya 2 saja harkatnya. Ya, hanya kasroh dengan dhammah. Tidak ada hamzah wasol yang harkatnya fathah. Jadi tidak akan ada bacaannya yang af'ul, nggak ada. Atau af'il, nggak ada ya. Atau af'al, nah itu nggak ada. Ya, harkat hamzah atau awal dari fi'il amar itu hanya kasroh atau dhammah. Oke. Nah, kemudian masing-masing wazan itu harus kita kenali apa wazannya, apa mauzunnya, kemudian nama babnya, ya, tanda bab, kemudian yang terakhir faedah bab. Nah,
ini buat apa? Ya, rincian masing-masing wazan ini buat apa nanti? Nah, tujuannya adalah untuk analisis, ya, untuk tahlilus sighah namanya, untuk mentahlil atau menganalisis sighah. Nah, nanti kita akan perkenalkan setelah kita selesai membahas 6 wazan dari sulasi mujarrad, nanti ada istilah tahlilus sighah. Nah, jadi bagaimana kita mempreteli satu sighah secara detail dengan menyebutkan identitasnya. Nah, tujuan akhirnya nanti adalah supaya kita bisa menerjemahkan sighah sesuai dengan kehendaknya. Nah, karena ilmu shorof ini tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa memahami atau menerjemah secara benar gitu. Nah, itu salah satu tujuan dari belajar ilmu shorof. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita akan perkenalkan 3 bab terakhir dari sulasi mujarrad. Ya, mudah-mudahan malam ini selesai dan kita bisa menguasai sulasi mujarrad secara utuh ya, insya Allah. Oke. Nah, sekarang bab keempat ya dari sulasi mujarrad. Itu wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nah ini berbeda semua ya. Bab 1 fa'ala yaf'ulu, fathah dhammah ain fiilnya atau au ya. Au. Kalau bab kedua fa'ala yaf'ilu, ai. Nah ini. Jadi babnya adalah ai. Fathah ain fiil pada fiil madhi dan kasrah ain fiil pada fiil mudhari. Sementara bab ketiga fa'ala yaf'alu atau aa. Ya, fathah ain fiil pada fiil madhi dan mudhari. Nah, untuk bab keempat ini wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Nah, fa'ila yaf'alu. Kasrah ain fiil pada fiil madhi dan fathah ain fiil pada fiil mudhari. Nah, fa'ila yaf'alu. Nah, sekarang apa mauzun? Apa contoh fiil lain yang sama dengan wazan ini? Nah, diantaranya alima ya'lamu. Alima ya'lamu ya. Alima ya'lamu. Artinya mengenal ini, mengetahui. Alima ya'lamu. Atau misalnya yang lain wajila yaujalu. Nah, yaujalu. Nah, ini salah satu wazannya juga wajila yaujalu. Nah, kenapa dia disebut mauzun dari fa'ila yaf'alu? Nah, jawabannya sama seperti yang sebelumnya. Karena jumlah hurufnya sama dan juga harkat serta huruf sukunnya juga sama. Alima ya'lamu. Nah, itu kan sama persis dengan fa'ila yaf'alu. Begitu juga dengan wajila yaujalu. Ya, wajila yaujalu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya nama bab. Nah, nama bab untuk sulasi mujarrad seperti biasa kita ambil dari wazan. Nah, berarti bab ketiga itu nama babnya bab fa'ila yaf'alu. Ya. Jadi kalau kita membaca teks kitab-kitab shorof secara langsung, nanti nama bab masing-masing wazan itu nanti disebutnya hanya dengan nama bab saja. Jadi nggak disebut bab fa'ala yaf'ilu atau bab untuk yang selain sulasi mujarrad ya. Nanti bukan disebut berdasarkan fi'il madhi dan mudhari'nya, tapi berdasarkan nama babnya. Nah, khusus untuk sulasi mujarrad, nama bab itu sama dengan wazan. Nah, tapi selain sulasi mujarrad nanti ada perbedaan. Ya, nanti ada perbedaan. Dia diambilkan dari dari masdar nanti kalau selain sulasi mujarrad. Oke. Berarti karena bab keempat ini masih sulasi mujarrad, berarti nama babnya dari wazan. Berarti bab fa'ila yaf'alu. Nah, sekarang apa ciri bab keempat?
Nah, Cirinya kalau dengan bahasa yang sederhana berarti I A. ya. IA. Nah, in fa'ila yaf'alu berarti IA ya. IA. Tapi kalau bahasa yang kita samakan dengan yang sebelumnya, Ain fiilnya. nah, ain fiilnya kasroh pada fiil madhi dan fathah pada fiil Dore. fiil mudhari. Nah, ini ciri bab untuk yang keempat ya. Ain fiilnya kasroh pada fiil madhi, fa'ila. Nah, ini ain fiilnya kasroh. Dan fathah pada fiil mudhari, yaf'alu. Nah, ini kan ainnya fathah. Nah, ini. Berarti IA ya, atau apa namanya? Nah, ini ringkasan saja supaya mudah dihafalkan. Jadi AU, AI, AA, kemudian IA. Nah, gitu. Oke. Nah, ini bab keempat ya. Nah, bagaimana dengan faedahnya? Nah, faedah untuk bab keempat masih sama dengan yang sebelumnya. Ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Sebahagian besar fiil yang masuk bab keempat ini faedahnya adalah untuk muta'addi. Ya, untuk muta'addi. Artinya apa? Sebahagian besar fiil yang masuk bab ini itu dia butuh kepada objek. Ya, dia butuh kepada objek atau maf'ul bih. Nah, sebagian kecil dari fiil yang masuk ke bab keempat itu berfaedah lazim. Nah, dalam arti kata dia tidak butuh kepada objek. Nah, jadi hampir sama semua ini. Bab pertama muta'addi lazim. Bab kedua muta'addi lazim. Ketiga juga sama, keempat juga sama. Nah, muta'addi dan lazim. Nah, apa di antara contohnya? Nah, misal kalau untuk muta'addi ya, misalnya misalnya seperti ini. Nah, kita baca apa Bapak Ibu? Alima Abdul Hamid. Nah, abdu ya. Kenapa abdu? Fa'il. Nah, dia sebagai fa'il dari alima. Oke, abdu. Kenapa nggak tanwin? Mudhaf. Nah, karena dia mudhaf ya. Mudhaf punya 4 ketentuan, tidak boleh tanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai dengan posisinya, dan apabila dia musanna atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya dibuang. Oke. Oke, alima abdul Hamida atau Hamidi? Hamidi. Nah, Hamidi. Karena dia mudhafun ilaih. Ya, dia mudhafun ilaih. Alima Abdul Hamidi. Oke. Nah, karena alima ini muta'addi, berarti ini mas'alatan atau mas'alata. Nah, mas'alata ayahnya. Abihi. Ya, alima Abdul Hamidi mas'alata abihi. Jadi Abdul Hamid mengetahui persoalan ayahnya. Ya, jadi ayahnya terbendung masalah ya. Dan Hamid ini tahu apa masalah ayahnya. Nah, yang menjadi syahid atau yang menjadi titik tekan kita di sini adalah kalimat alima ya. Alima dia tergolong bab apa Bapak Ibu? Alima bab 4. Bab keempat sulasi mujarrad ya. Karena secara wazan dia sewazan dengan fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Oke. Nah, di sini alima dia berfaedah muta'addi.
ya, karena dia butuh kepada maf'ul bih. Tidak sempurna maknanya kalau maf'ul bihnya tidak dimunculkan gitu. Ya. Jadi kalau seandainya hanya sampai alima Abdul Hamid, Abdul Hamid telah mengetahui. Nah, tentu kita nanya, apa yang sudah diketahui oleh Abdul Hamid? Nah, tentu kita belum sempurna kalimatnya ya. Nah, dengan adanya mas'alata abihi, nah ini sebagai penyempurna untuk alima kalau dia adalah berfaedah muta'addi. Alima Abdul Hamidi mas'alata abihi. Nah, oke, di sini kenapa abi, Bapak Ibu? Kenapa bukan abuhu? Nah, karena dia mudhafun ilaih lagi ya. Mudhafun ilaih. Oke, abi mudhafun ilaih dari mas'alata. Hukumnya apa kira-kira? Abi. Jer. Hukumnya jer. Oke, tanda jernya Iya. iya. Nah, iya di sini Bu ya. Kenapa ya? Asmaul khamsah. Nah, karena dia al-asma'us sittah. Ya. Jadi boleh dua-duanya, asmaul sittah boleh, al-asmaul khamsah juga nggak masalah. Tapi yang kita pakai dalam nahu al-asmaul sittah ya. Kita menggunakan istilahnya ulama Basrah, al-asmaul sittah abihi. Oke. Nah, hi-nya sebagai, kalau abi sebagai mudhafun ilaih dari mas'alata, apakah dia punya sampingan yang lain, Bapak Ibu, abi? Mudhaf. Nah, dia sekaligus mudhaf. Jadi dia mudhafun ilaih dari mas'alata, sekaligus dia juga menjadi mudhaf dari dhamir hi yang ada setelahnya. Nah, jadi hi-nya sebagai mudhafun ilaih. Jadi hi posisinya mudhafun ilaih, hukumnya jer, hukumnya mabni ya. Nah, hukumnya mabni, tanda mabninya kasrah. Alasannya karena dia dhamir jer muttasil bariz ya. Oke, ini Bapak Ibu yang belum belajar nahu, nah mungkin ini hanya praktek selingan saja ya. Dalam ilmu nahu itu kita juga punya standar analisis yang namanya PHTA dan JFH ya. Nah, jadi setiap contoh bahasa Arab itu bisa kita analisis dengan kedua teks itu, PHTA dan JFH. Nah, nanti insya Allah kita akan selang-seling, nah, sebulan atau 2 bulan ini sorof dulu, nah kemudian nanti nahu lagi insya Allah. Oke, alima Abdul Hamidi mas'alat abihi. Nah, kemudian yang lazim. Nah, kalau lazim, nah apa contohnya misalnya wajila. Nah, misalnya wajila ya. Misalnya dalam surah Al-Anfal itu wa idza quri apa itu? Wajilat qulubuhum ya. Wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang sebelumnya sebelum wajilat ini ada yang hafal mungkin Bapak Ibu. Wajilat surah Al-Anfal ini ya. Awal-awal kalau wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhum. Oke. Nah, di sini ada kalimat wajilah ya, wajilah. Ketemu ayatnya, Pak? Iya, Ustaz. Nah, ayat kedua kalau nggak salah ya. Oh iya benar Ustaz. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu. Oh ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Oke. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Oke, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, ini di antara tanda-tanda orang beriman ya dalam ayat itu. Innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, di sini kan ada wajila tadi ya, wajila jalu. Nah, di sini wajilat
apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Nah, apa arti wajilat, Bapak Ibu? Wajilat artinya gemetar. Takut ya, takut atau gemetar. Hatinya. Nah, gemetar itu kan isyarat takut ya. Iya, Ustaz. Nah, wajilat qulubuhum. Nah, sekarang wajilat kira-kira dia lazim atau muta'addi di sini? Lazim. Hanya lazim ya. Kenapa lazim? Karena di sini nggak ada kepentingan dia untuk maf'ul bih. Ya, wajilat. Apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar atau hati mereka takut. Nah, hati mereka takut. Nah, takut di sana kan nggak butuh maf'ul ya, nggak butuh maf'ul dia. Nah, itu makanya wajilat di sini faedahnya adalah untuk lazim. Oke. Nah, idza dzukirallah, apabila dzukira. Nah, dzukira ini adalah fiil madhi yang berbina majhul namanya. Ya, kalau majhul itu dia kalau diterjemah diawali oleh di. Nah, di. Kalau dzakara menyebutkan, kalau dzukira disebutkan. Nah, apabila disebut nama Allah, nah Allah ini sebagai apa kira-kira? Kalau sesudah fiil yang maklum, nah alima, kalau yang sesuai dengan wazan asal ini namanya fiil maklum, Bapak Ibu. Ya, fiil madhi atau fiil mudhari yang bina maklum. Nah, biasanya sesudahnya adalah fa'il. Tapi kalau fiil yang majhul, ya, majhul itu kalau dia fiil madhi dhammah awal dan kasrah huruf sebelum akhirnya. Nah, itu namanya fiil madhi majhul. Nah, kalau fiil madhi majhul setelahnya disebut dengan naibul fa'il. Nah, jadi Allah di sini posisinya sebagai naibul fa'il. Oke. Nah, wajilat, nah di sini sebagai fiil madhi ya, wajila sama dengan ini, wajila. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa di sini pakai ta ta'nis atau ta sukun di akhirnya, Bapak Ibu? Kenapa harus wajilat, bukan wajila? Nah, jawabannya karena fa'ilnya berbentuk qulub. Fa'ilnya qulubu. Oh iya. Ya, fa'ilnya adalah qulubu. Qulubu ini berbentuk jamak taksir. Nah, nanti dalam kaidah nahwu, jamak taksir itu dia dihukumi muannats ya, mufrad muannats. Nah, itu makanya di sini qulubu jamak taksir dari qalbun. Qalbun jamaknya qulub. Nah, ketika dia dijamak taksirkan, maka dia dihukumi mufrad muannats. Kalau ada fiil sebelumnya, maka fiilnya juga harus dimuannaskan. Itu makanya di sini wajilat qulubuhum. Nah, itu. Nah, tapi ya perlu diingat juga jamak taksir ini walaupun dia secara kaedah dihukumi muannas, tapi juga boleh dibaca mudzakkar atau dihukumi mudzakkar. Jadi kesimpulannya dia boleh dihukum dua, Bapak Ibu. Ya, boleh dihukumi mudzakkar, boleh dihukumi muannas. Jadi kalau seandainya dibaca wajila qulubuhum, nah itu nggak salah juga. Ya, idza dzukirallahu wajila qulubuhum, tak masalah. Kalau dibaca wajilat, nah wajilat qulubuhum, nah ini berarti sesuai dengan Al-Qur'an ya. Nah, apakah boleh kita ubah wajila qulubuhum sesuai dengan kaidah nahwu yang membolehkan? Boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh karena boleh, Quran, Ustaz. karena Quran sudah paten ya, dia nggak bisa diubah-ubah. Astagfirullah. Nah, walaupun secara ilmu nahwu boleh saja wajila qulubuhum, karena jamak taksir itu boleh dihukum dua sebenarnya. Ya, boleh dihukum dua, boleh dihukumi mudzakkar, boleh dihukumi muannas. Nah, tapi karena di Quran sudah seperti ini, nah berarti kita ngikut aja. Kita ngikut apa yang ada di Al-Qur'an. Jadi wajilat qulubuhum, kecuali kalau ada qiraat khusus yang bacaannya wajila qulubuhum. Nah, kalau ada ya,
Saya belum meneliti apakah ada salah satu dari qiraat yang mutawatir yang bacaannya wajila qulubuhum. Nah, nanti bisa kita cek ini. Nah, cuma untuk sementara karena di Quran riwayat Hafs yang kita baca wajilat, nah berarti kita ngikut aja. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, wajilat di sini adalah fiil madhi yang berpola fa'ila yaf'alu, bab keempat sulasi mujarrad. Mujarrad. Oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana tasrifannya? Bab keempat sulasi mujarrad. Nah, di sini ada yang baru Bapak Ibu. Nah, untuk fi'il madhi tadi apa? Fa'ila. Oke, mudhari'nya yaf'alu. Oke, masdarnya masih sama. Fa'lan. Ya. Fa'lan. Oke. Nah, kemudian masdar mim masih sama, maf'alan. Ya, maf'alan. Kemudian isim fa'ilnya masih sama, fa'ilun. Ya, fa'ilun. Kemudian isim maf'ulnya juga masih sama, maf'ulun. Nah, baru di fi'il amarnya. Nah, kira-kira fi'il amarnya apa, Bu? If'il ya. Nah, ingat fi'il amar itu ditentukan oleh fi'il mudhari'. Oh, if'al. Nah, yaf'alu berarti if'al. Oke. Jadi kalau ain fi'ilnya fathah mudhari'nya, berarti fi'il amarnya ngikutin if'al. Sama dengan bab sebelumnya ya, if'al. Oke. Nah, untuk fi'il nahi kira-kira apa? La taf'al. Nah, la taf'al. Sama. La taf'al. Oke, terus untuk isim zaman, isim makan. Iya, maf'alun kayaknya. Nah, sama Bu, karena ngikutin mudhari' ya. Nah, yang sebelumnya yaf'alu, isim zamannya juga maf'alun. Nah, berarti sama ini. Maf'alun. Kemudian di sini juga maf'alun. Bedanya sedikit aja ya. Nah, bedanya ini dong Bu, fa'ila, fi'il madhi saja. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Nah, isim alatnya tidak ada. Nah, di sini nih. Di sini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Mulai dari bab keempat sulasi mujarrad ya, dan seterusnya sampai wazan yang 38 nanti itu tidak ada lagi isim alatnya. Ya. Jadi mulai dari bab keempat ini sudah tidak ada lagi isim alat. Nah, tentu kita nanya, kenapa tidak ada isim alat? Oke. Nah, jawabannya adalah kenapa isim alat tidak ada? Karena kebanyakan fiil-fiil yang masuk mauzun yang masuk ke bab keempat, kelima, keenam dan seterusnya nanti itu kebanyakan fiil-fiilnya berhubungan dengan af'alul qulub. Ya, berkaitan dengan perbuatan hati, bukan perbuatan lahir. Ya. Itu semuanya berkenaan dengan perbuatan abstrak itu. Tidak dilakukan oleh tangan, tidak dilakukan oleh kaki, mata, tapi dilakukan oleh perasaan. Nah, misalnya, tadi kan alima, mengetahui, ya, mengenal gitu. Mengetahui itu apakah proses yang dilakukan secara zahir atau secara batin, Bapak Ibu? Batin ya, mengenal itu kan di pikiran. Ya, tidak terlihat secara fisik gitu. Nah, sesuatu yang dilakukan secara batin itu dia tidak ada isim alatnya. Ya. Begitu juga dengan wajila, takut. Apakah ada alat takut?
Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi fiil-fiil yang masuk bab keempat, bab kelima sampai seterusnya nanti tidak akan ditemukan isim alatnya. Jadi tasrifannya hanya ada 10 saja. Nah, mulai dari fiil madhi sampai isim makan, tidak ada isim alatnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti mulai dari bab keempat, nah isim alat kita ganti dengan nggak ada, Bapak Ibu. Ya, karena dia kosong kita ganti dengan nggak ada. Jadi fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al af'alun maf'alun nggak ada. Nah, gitu. Jadi nggak ada itu sebagai pengingat ya, sebagai pengingat kalau isim alatnya sudah tidak ada. Nah, alasannya tadi kenapa? Karena sebagian besar fiil-fiil yang masuk bab keempat, bab kelima dan seterusnya itu adalah fiil-fiil yang menunjukkan perbuatan batin, perbuatan yang dilakukan oleh anggota abstrak ya, anggota yang tidak terlihat. Nah, sementara perbuatan yang seperti itu tidak ada alatnya. Ya, tidak ada alatnya. Alat. Oke, berarti fa'ila yaf'alu, berarti alima sama ya, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun nggak ada. Nah, isim alatnya kosong, nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, yang wajib dihafalkan, nah ini Bapak Ibu ya, wazan. Nah, ini wajib hafal ini. Sementara kalau mauzun yang ada di amsilah, nah itu seperti yang saya bilang sebelumnya, sunnah muakkadah ya. Oke, silakan nanti dibaca-baca ulang. Nah, syukur-syukur bisa hafal semua. Jadi semua binanya, baik bina sahih, ajwaf, naqis, nah itu kalau bisa dihafalkan. Sehingga kalau ketemu dengan fiil yang sama binanya, nah nanti kita tinggal menyesuaikan. Oke, nah ini bab keempat sulasi mujarrad. Nah, sekarang kita masuk bab kelima. Ya, bab kelima sulasi mujarrad itu wazannya adalah fa'ula yaf'ulu. Ya, fa'ula yaf'ulu. Oke, nah beda lagi nih. Ya, beda lagi. Fa'ula yaf'ulu atau UU ya. UU. Dhammah ain fi'il pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, di antara mauzun yang masuk bab ini adalah hasuna ya. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Oke, contoh lain misalnya januba yajunubu. Ya, yajunubu. Januba yajnubu. Oke, contoh lain misalnya dhakhuma ya. Dhakhuma yadkhumu. Dhakhuma yadkhumu. Nah, pokoknya fiil yang masuk di sini ya, semuanya berkaitan dengan sesuatu yang abstrak ini. Hasuna yahsunu. Ya, hasuna artinya baik. Ya. Januba yajunubu. Junub. Berhadas besar ya. Januba yajunubu. Kemudian dhakhuma yadkhumu. Nah, dhakhuma ini berat kalau saya nggak salah ini. Dhakhuma yadkhumu. Nah, jadi sesuatu yang abstrak ya, yang apa? Yang nggak kasat mata gitu. Nah, itu makanya di sini juga nanti isim alatnya juga tidak ada. Nah, ini diantara mauzun dari bab kelima. Hasuna yahsunu, januba yajunubu, dhakhuma yadkhumu. Oke.
Nah, kemudian nama bab. Kira-kira apa nama babnya, Bapak Ibu? Fa'ula yaf'ulu. Nah, fa'ula yaf'ulu. Sama dengan wazan. Wazan. Ya. Oke. Sekarang tanda babnya. Nah, tadi UU. UU. Atau bahasa kitanya Ain dhammah. fi'ilnya. Nah, ain fi'ilnya dhammah pada fi'il madhi. Dan domah pada fi'il mudhari. Dhammah pada fi'il Madi. fi'il madhi dan mudhari. Langsung aja ya. Fi'il madhi dan mudhari. Nah, jadi ain fi'ilnya dhammah pada fi'il madhi dan mudhari. Mudhari. Fa'ula yaf'ulu. Nah, fa'ula. Ini kan ain fi'ilnya dhammah ya. Begitu juga yaf'ulu. Nah, ini juga dhammah. Oke. Nah, khusus untuk bab kelima, sulasi mujarrad, faedahnya hanya satu, Bapak Ibu. Hanya lazim saja. Nah, kalau sebelumnya, bab 1 sampai bab 4, itu kan kebanyakan muta'addi ya. Kebanyakan muta'addi, lazim, muta'addi, lazim, muta'addi, lazim. Nah, khusus bab kelima, semua fi'il yang masuk wazan ini, itu faedahnya lazim semua. Ya, faedahnya lazim semua, nggak ada yang muta'addi. Nah, apa contohnya? Nah, kalimat-kalimat ini hasuna. Misalnya hasuna. Ada ayatnya, Ustadz? Ya. Ada ayatnya, Ustadz. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Oke. Wa hasuna ulaika rafiqa ya. Nah, hasuna di sini kira-kira dia butuh objek nggak kira-kira Bapak Ibu? Wa hasuna ulaika rafiqa. Enggak. Nah, enggak ya. Dia hanya butuh kepada fa'il saja. Kira-kira mana fa'il hasuna di sini? Nah, fa'ilnya adalah ulaika. Dia berbentuk apa kira-kira ulaika ini? Nah, ini nama ulaika ini adalah isim isyarah ya. Isim isyarah tapi untuk jamak. Masih ingat dulu di ilmu nahu? Di dalam ilmu nahu untuk isyarat jauh? Dzalika ulaika. Tilka tanika ulaika. Nah, jadi ulaika itu isim isyarah Bapak Ibu ya. Isim isyarah yang untuk jamak. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan telah baik ya mereka itu hasuna ulaika rafiqan. Ya, dalam segi rafiq apa namanya? Kelembutan gitu, rafiqan. Rafiq. Nah, jadi di sini hasuna dia hanya butuh kepada fa'il saja. Nah, rafiqan di sini namanya tamyiz nanti. Ya, keterangan penjelas jenis. Ya, mereka itu baik. Baik dalam artian apa? Rafiq. Ya, rafaqa. Rafaq itu lembut kalau nggak salah saya itu. Hasuna ulaika rafiqa. Nah, ulaika, nah masih ingat Bapak Ibu gimana cara memphta-kan ulaika? Ulaika posisinya sebagai fa'il. Oke, hukumnya mabni. Nah, hukumnya mabni ya, karena isim isyarah masuk dalam salah satu dari 7 isim yang mabni. Isim dhamir, isim isyarah, nah, isim mausul, isim adad, kemudian isim fi'il, isim istifham dan isim syarat. Nah, oke, hukumnya mabni, tanda mabninya ulaika fatah ya, mabni fatah, alasannya karena dia isim isyarah untuk jauh. Nah, lil ba'id. Oke, wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ini contoh fi'il yang lazim yang kita menggunakan hasuna ya. Hasuna ini artinya telah baik. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mentasrif bab kelima sulasi mujarrad? Nah, oke, sekarang ini agak berbeda dengan yang sebelumnya.
Fi'il madinya fa'ula. Oke, mudhari'nya Mudhari'nya yaf'ulu. yaf'ulu. Oke, nah fi'il amar apa masdarnya apa ini? Fu'lan. Fu'lan. Nah, di sini agak beda sedikit. Ya, fu'lan. Oke. Tapi tetap saja Bapak Ibu untuk masdar mauzun ya, nanti kan fa'ula yaf'ulu ini kan punya mauzun ya. Punya fi'il lain yang sama dengan bab ini. Untuk menentukan madhi mudhari amarnya itu nanti tergantung apa yang ada di dalam kamus. Jadi masdarnya nggak bisa kita jadikan patokan ini. Kenapa fu'lan di sini? Karena sebahagian besarnya mirip dengan fu'lan. Tapi apakah semuanya? Jawabannya tidak. Ya. Jadi tidak semua masdar dari bab kelima ini fu'lan, enggak. Ya. Tapi ini hanya perwakilan saja. Dari sekian banyak masdar yang muncul dari mauzun bab kelima ini, nah itu masdarnya polanya seperti ini, fu'lan. Nah, tetap saja yang menentukan masdar itu nanti di kamus ya. Nah, nggak bisa kita terka. Madhi, mudhari sama masdar itu harus berdasarkan kamus. Oke. Kemudian masdar mim maf'alan. Oke, maf'alan. Oke, kemudian isim fa'ilnya fa'alun. Nah, ini agak beda sedikit nih. Fa'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Oke, isim maf'ulnya tidak ada. Nah, isim maf'ulnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Nah, ini jawabannya. Karena khusus bab 5 faedahnya lazim. Ya, lazim itu kan tidak butuh maf'ul. Tidak butuh maf'ul bih ya. Maka secara otomatis isim maf'ul untuk bab kelima sulasi mujarrad itu juga tidak ada. Nah, jadi untuk bab kelima isim maf'ulnya kita kosongkan, diganti dengan nggak ada. Oke. Kemudian isi fi'il amarnya sekarang kira-kira apa ini Bapak Ibu? If'il, uf'ul atau if'al? Uf'ul. Fa'ula yaf'ulu. Berarti fi'il amarnya? Uf'ul. Uf'ul. Ya, karena mudhari'nya yaf'ulu kan? Ya, Ustaz. Oke, uf'ul la taf'ul. La taf'ul. La taf'ul. Oke, kemudian isim zaman. Kira-kira isim zamannya apa ini? Yaf'ulu. Berarti maf'alun. Nah, sama Bu ya, maf'alun. Kemudian isim makan sama, maf'alun. Isim alat, nah isim alatnya kosong ya, isim alatnya kosong lagi. Nah, berarti untuk bab kelima tasrifannya hanya ada 9 saja. Ya, hanya ada 9. Itu isim fa'ilnya enggak dipisah fa-nya, Ustaz? Enggak, Bu. Jadi isim fa'ilnya pendek fa-nya, fa'alun. Ya, hasanun nanti. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Nah, jadi isim fa'ilnya merangkap sekaligus menjadi sifat musyabbahah namanya. Yang salah satu wazannya adalah fa'alun, ya, hasanun. Nah, jadi fa-nya pendek. Oke. Kemudian isim maf'ulnya kosong, begitu juga dengan isim alatnya. Nah, seperti ini. Ya, Pak? Apa izin bertanya Ustadz, itu kalau di amsilah itu fontnya if'ul apa uf'ul itu ya Ustadz? Uf'ul ya? Uf'ul, Pak. Uf'ul ya? Uf'ul ya. Itu hanya fontnya kayaknya. Fontnya salah tulis itu. Fontnya gimana ya? Jadi di atas hamzahnya ada kait gitu kan. Itu sebenarnya bukan harkat itu, Pak. Itu hanya sebatas fontnya aja, bawaan dari fontnya. Itu bacaannya adalah uf'ul, bukan if'ul. Ya. Nah, bukan if'ul itu. Kalau if'ul nggak berat bacanya kan? If'ul. Gitu. Nah, jadi uf'ul. Kalau ain fi'ilnya dhammah, berarti hamzah wasalnya dhammah. Tapi kalau ain fi'ilnya fathah dengan kasroh, maka hamzahnya itu kasroh. Nah, gitu. Dulu kalau nggak salah,
Ya, dulu nggak salah di bahasan fi'il amar pernah kita bahas Pak ya cara membuat fi'il amar dulu. Oh iya Ustaz. Nah, Iya. pernah kita bahas itu. Jadi harkat hamzah wasol yang di awal ini tergantung kepada harkat ain fi'il yang ada di setelahnya. Kalau ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasolnya dhammah. Tapi kalau ain fi'ilnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya juga kasroh. Nah, itu. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Oke, jadi kalau kita tasrif, fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Nah, fa'alun ya, fa'alun. Wa dzaka nggak ada uf'ul la taf'ul maf'alun nggak ada. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Wa dzaka nggak ada uhsun la tahsun mahsanun nggak ada. Nah itu. Nah, insyaallah mudah ini insyaallah. Oke, fa'ula yaf'ulu. Jadi yang penting itu rincian tasrifan wazan ini harus benar-benar ini Bapak Ibu. Harus benar-benar hafal tapi tahqiq. Nggak boleh ragu-ragu bacanya ini. Karena dia sebagai pedoman ya, pedoman untuk mentasrif fiil-fiil yang lain. Oke, silakan Mbak. Ustadz, mohon maaf, yang di bab 5 ini nggak ada juga di kitabnya wadaka, Ustadz. Kan... Oh, wadaka itu hanya sebagai tambahan saja. Oh, walau meskipun nggak ditulis tetap ada ya, Ustadz? Iya, jadi wadaka itu hanya sebagai hiasan saja, Mbak. Hiasan supaya kalau dinyanyiin dia agak bagus lah kedengarannya gitu. Jadi itu nggak ada kaitan dengan tasrifan. Jadi fahuwa itu nggak ada kaitan dengan tasrifan. Yang tasrifan hanya yang saya tulis ini. Ya, Ustaz. Nah, adapun tambahan fahuwa, kemudian wadzaka itu hanya sebatas hiasan tambahan dari musannif aja. Tambahan dari Syekh Maksum ya, Syekh Maksum bin Ali. Nah, beliau jariahnya luar biasa itu. Gara-gara beliau banyak santri-santri di Nusantara itu bisa mentasrif. Padahal itu kalau di Arab, nah kita amsilah ini nggak dipahami sama orang Arab. Ini apaan? Nggak ada kaedahnya gitu. Nah, saya dulu pernah punya sesama ngajar ya. Kebetulan beliau dari Mesir, tapi diperbantukan ngajar di Fakultas Dirasat Islamiyah. Nah, ketika beliau ngajar di salah satu pondok di Tangerang, nah beliau bilang kitab ini nggak ada faedahnya gitu, Al-Amsilah Tasrifiyah la yanfa, nggak ada faedahnya. Karena beliau nggak tahu cara mempelajarinya gimana, nggak tahu gitu. Karena di Mesir nggak pernah dipelajari ini Amsilah Tasrifiyah. Nah, bagi yang nggak kenal cara pengajaran, ya dia bilangnya nggak ada faedahnya. Tapi kalau yang kenal, yang bisa mengajarkan, nah insya Allah kitab Amsilah itu sangat besar faedahnya itu. Ya, walaupun dia nggak cukup hanya sampai di hafalan saja, harus dikenal juga rincian seperti ini. Nah, jadi ibaratnya kita mensyarah Amsilah Tasrifiyah. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini bab kelima. Sekarang kita masuk yang terakhir ini, bab ke-6 ya. Bab ke-6 dari sulasi mujarrad. Wazannya adalah fa'ila yaf'ilu. Ya, fa'ila yaf'ilu. Nah, ini beda lagi. Nah, ini yang terakhir. Fa'ila yaf'ilu. Berarti cirinya apa ini? Kira-kira Bapak Ibu? I ya. Kita mulai dari cirinya supaya lebih mudah. Ain fi'ilnya kasroh. Ya, ain fi'ilnya kasroh pada fi'il madhi dan mudhari. Nah, ini ciri untuk bab ke-6 sulasi mujarrad. Ya, ain fi'ilnya kasroh pada fi'il madhi dan mudhari. Oke, fa'ila yaf'ilu. Nah, untuk bab ke-6 ini ya,
ini mauzunnya sangat sedikit. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat kamus, itu sangat sedikit fiil yang berwazan fa'ila yaf'ilu. Bahkan di amsilah pun contohnya hanya ada 2 saja mauzunnya. Ya, yang pertama hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Ya. Kemudian yang kedua wamiqa yamiqu. Nggak ada lagi yang lain. Ya, kalau kita lihat di kamus, nah sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Nah, jadi urutan bab ini, kenapa fa'ala yaf'ulu dijadikan bab 1, kemudian fa'ala yaf'ilu bab 2, fa'ala yaf'alu bab 3. Nah, ini berdasarkan banyaknya penggunaan Bapak Ibu. Jadi semakin ke bawah, ini wazan-wazan ini semakin sedikit mauzunnya. Ya, semakin ke bawah, semakin nanti kita berjalan. Nah, ini kenapa sulasi mujarrad didahulukan? Karena sebahagian besar fiil itu wazannya adalah sulasi mujarrad. Nah, nanti secara berurut, ya, sesuai dengan urutan yang di atas yang sudah kita tuliskan, nah yang 10 ini, nanti yang paling banyak digunakan adalah wazan sulasi mujarrad. Kemudian wazan rubai mujarrad, kemudian mulhaq birrubai. Nah, sampai nanti yang terakhir. Jadi yang banyak digunakan nggak semuanya. Tapi meskipun tidak semuanya digunakan, tapi kita tetap harus tahu. Nah, semuanya insya Allah tetap akan kita jabarkan. Nah, ini kenapa ini rahasia ya? Kenapa bab ke-6 ini bab ke-6 itu fa'ila yaf'ilu. Ya, karena mauzunnya sangat sedikit. Oke, kemudian nama babnya. Nama babnya adalah bab fa'ila yaf'ilu. Oke, nah untuk faedah kembali lagi seperti semula. Faedahnya kebanyakan lazim, muta'addi ya. Muta'addi dan sedikit sekali yang lazim. Nah, faedahnya 2. Oke. Nah, ini pas ini hasiba untuk muta'addi, kemudian wamiqa untuk yang lazim. Hasiba artinya mengira. Nah, misalnya hasiba Hamid, misalnya akhahu, misalnya, nah ini. Nah, hasiba artinya mengira ya. Hasiba Hamidun akhahu bakhilan. Apa itu bakhilan? Bakhil itu pelit ya. Nah, pelit. Oke, jadi Hamid mengira saudara laki-lakinya itu bakhilan, pelit. Nah, karena dia nggak mau berbagi ya. Hasiba Hamidun akhahu bakhilan. Nah, di sini hasiba dia masuk bab fa'ila yaf'ilu, tapi dia berfaedah muta'addi. Bahkan maf'ul bihnya juga harus 2 hasiba ini. Ya, di sini hasiba Hamidun. Hamidun sebagai fa'il dari hasiba. Kemudian akha ini sebagai maf'ul bih pertama untuk hasiba. Nah, sementara bakhilan sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Bakhilan sebagai maf'ul bih yang kedua. Nah, gitu. Jadi hasiba nanti dia akan masuk dalam bahasa nahwu juga. Dia adalah teman dari zonna. Ya, zonantu. Nah, zonantu itu nanti dia butuh maf'ul 2. Ya, maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Nah, di sini hasiba Hamidun akhahu bakhilan. Sementara kalau yang lazim, nah lazim contohnya wamiqa ini. Ya, wamiqa. Nah, misalnya Ahmad, wamiqa Ahmad. Wamiqa Ahmad. Wamiqa ini artinya jatuh hati ya, atau jatuh cinta. Nah, wamiqa Ahmad. Nah, dia nggak butuh maf'ul karena dia hanya
mengabarkan saja Ahmad telah jatuh cinta itu wamiqa. Nah, dia nggak butuh, berbeda dengan ahabba ya. Kalau ahabba mencintai, tapi kalau wamiqa ini hanya sebatas suka gitu. Wamiqa Ahmadu. Oh, Nah, sebatas suka. ya Kalau Ahmad udah jatuh cinta apa Ustadz? ya. Itu kalau wamiko sebatas suka ya Ustadz. Iya, maksudnya Jatuh punya cinta rasa. bukan? Iya, wamiqa ini Yes. soro muhibban, kalau dalam terjemahnya soro muhibban, ya dia menyukai gitu wamiqa, tapi dia nggak butuh maf'ul, ya tidak butuh maf'ul, tetap lazim dia wamiqa Ahmadu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir tasrifannya ya, tasrifan untuk bab ke-6 sulasi mujarrad. Madinya fa'ila, mudhari'nya yaf'ilu, kemudian masdarnya fu'lanan. Nah, masdarnya fu'lanan. Oke. Terus masdar mimnya maf'alan. Ya, maf'alan, kemudian isim fa'ilnya kembali lagi fa'ilun. Ya, fa'ilun. Oke. Fa'ilun. Kemudian isim isim maf'ulnya ada ya. Isim maf'ulnya maf'ulun. Sama dengan yang sebelumnya. Nah, fi'il amarnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Fa'ila yaf'ilu. Berarti if'il. If'il. Ya, if'il, kemudian la taf'il. La taf'il, kemudian isim zaman maf'ilun. Kemudian isim alat kosong. Ya, isim alat hanya ada di 3 pertama bab sulasi mujarrad. Oke, fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun enggak ada. Oke. Kalau kita baca bersama gimana? Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun enggak ada. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun enggak ada. Nah, gitu ya. Yang wajib, benar-benar wajib itu wazan ini Bapak Ibu. Ya, satu enggak. lagi Ustaz. Apa satu lagi? Wamiko. Nah, wamiqo ya. Wamiqo yamiqu miqatan wa maumiqan fahuwa wamiqun wa dzaka maumukun. Miq la tamiq maumiqun enggak ada. Nah, gitu ya. Itu ada di amsilah tasrifiyah, ada wamiqo yamiqu. Nah, seperti itu. Nah, inilah rincian dari 6 bab dari sulasi mujarrad ya. Semuanya sudah kita jabarkan, mulai dari wazan, mauzun, nama bab, tanda bab, faedah, kemudian contoh dalam kalimat ya. Nah, lagi-lagi saya ulangi, ini fungsinya nanti untuk analisis. Jadi nanti kita akan bikin ada analisis sighat namanya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah hafal ini, untuk analisis itu gampang. Dan juga nanti akan berhubungan dengan materi sebelumnya. Baik yang berkenaan dengan sighat ataupun dengan bina ya. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ragu, oke, silakan ditanyakan dulu.
Ustadz izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan Pak. Ustadz, ini yang di bab ketiga. Ya. Itu apa? Itu kan ada yang binanya yang mahmuzain, naftisyai, yang na'a sama ro'a itu ya Ustadz. Oh ya, itu kalau sebentar. Diamsilah Pak ya. Iya Ustadz. Oke. Ya. Na'a ro'a. Ro'a ya. Baik. Kalau kita ketemu fi'il lain, kita kira-kira bisa mengetahui kalau dia ngikutin yang ro'a apa yang na'a gimana ya Ustadz? Itu beda di fi'il amar ya. Fi'il amarnya ro, ya. Kalau misalnya kita ketemu yang mirip itu, kita kira-kira ngikutin ro'a atau na'a ya, kita bisa tahunya masuk ke mananya gitu. Gimana ya Ustadz ya kira-kira? Oh ya, baik. Kenapa di sini yan a fi'il amarnya in a, ya kan? Tapi kalau di yaro fi'il amarnya ro, nah gitu, yaro. Nah ini sebenarnya berkenaan dengan ini Pak, dengan i'lal sebenarnya. Ya, yan a. In a ini kan terambil, fi'il amar itu kan terambil dari fi'il mudhari sebenarnya. Ya, terambil dari fi'il mudhari. In a asalnya adalah yan a. Ya, yan a. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama jazamkan akhirnya, yan a. Jazamkan akhirnya berarti karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir, tanda jazamnya apa, Pak? Masih ingat? Hilangkan huruf ilatnya. Dihilangkan huruf ilatnya. Berarti yan a. Nah, yan a. Oke. Nah, kemudian setelah dijazamkan, kemudian dibuang huruf mudharaahnya. Ya, dibuang huruf mudharaahnya. Kemudian menjadi apa dia? Enggak bisa dibaca. Ya, enggak bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca, maka harus ditambahkan hamzah wasol di awal. Nah, tambahkan hamzah wasol. Kemudian yang keempat, harkati hamzah wasol sesuai dengan harkat ain fiilnya. Karena ain fiilnya fathah, maka hamzah wasolnya kasroh. Nah, itu makanya in a di sini. Nah, in a. Ya, in a. Nah, ini sesuai dengan cara membuat fi'il amar sebagaimana yang sudah kita bahas dalam ilmu nahwu. Nah, sementara kalau ro, kenapa ro? Karena dia terambilkan dari yaro, Pak. Nah, coba yaro. Yaro, cara mengubahnya menjadi fi'il amar gimana? Jazamkan akhirnya yaro. Karena dia fi'il mu'tal akhir, tanda jazamnya membuang huruf akhir ya, membuang huruf ilatnya. Berarti menjadi yaro. Berarti alifnya hilang. Kemudian langkah kedua buang huruf mudharaah. Nah, setelah dibuang jadi apa, Pak? Sudah bisa dibaca, Ustaz ya. Nah, sudah bisa dibaca ro kan? Karena sudah bisa dibaca, maka tidak butuh lagi untuk menambahkan hamzah wasol di awal. Nah, itu makanya fi'il amarnya ro, bukan ira seperti yang sebelumnya, in a ini. Nah, jadi konsepnya fi'il amar itu selalu terambil atau menyesuaikan dengan fi'il mudhari'nya. Oh, berarti kalau kita ketemu fi'il yang lain, kita lihat lagi gitu ya Ustaz ya cara membuat. Nah, kita lihat mudhari'nya, Pak. Ya, kita lihat mudhari'nya. Kita sesuaikan gitu. Kalau dia mirip yaro, ya berarti nanti kita samakan dengan ro'a yaro. Oh iya. Nah, tapi kalau dia mirip dengan na'a yan a, ya na'a yan a yang mudhari'nya yan a, nah, berarti dia in a fil amarnya. In a. Ya. Iya, Ustaz. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Selalu. Ustaz. Jadi fil amar patokannya adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Ya. Ustaz, kalau tanya lagi satu lagi Ustaz. Ya, namanya tentang itu, kalau masdar itu kalau di kamus Mahmud Yunus itu yang banyak itu kayak itu masdar juga ya Ustaz ya, kayak fasada ya sudu. Itu fasadan, fusudan itu apa itu? Ya, baik. Masdar untuk satu fiil itu bisa lebih dari satu, Pak.
Ya. Jadi di sini kenapa satu fiil madhi, mudhari, kemudian masdar. Ini hanya sebagai mempermudah saja. Tidak selalu masdar dari satu fiil itu satu. Kadang ada yang dua, bahkan kadang ada yang tiga. Ya, ada yang tiga. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kemudian fa'alan. Nah, apa bedanya? Ya, kenapa tiga? Karena dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang Arab itu tiga-tiganya muncul gitu. Masdar itu tiga-tiganya muncul. Kadang dipakai seperti yang pertama, kadang yang kedua, atau kadang yang ketiga. Nah, secara makna sama semua itu, Pak. Nah, tapi dalam mentasrif ini boleh pilih salah satu. Ya, boleh pilih salah satu. Biasanya yang di awal. Biasanya yang di awal. Kalau fasada, misalnya fasada, yafsudu, fasadan gitu ya. Fasadan. Nah, fasadan. Berarti pakai aja yang pertama, Pak. Masdar yang pertama. Walaupun kalau seandainya yang kedua digunakan juga nggak masalah. Maknanya sama aja, Pak. Baik, Ustaz. Berarti itu masdar ya, sama ya. Dari kemarin itu kok banyak itu. Makasih banyak, Ustaz. Itu tetap masdar, Pak. Ya. Masdar ya, Ustaz ya. Ya, boleh dipakai yang mana aja. Itu pakai yang mana aja, Bu. Baik. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada. Saya, Ustadz. Ya, silakan, Pak. Saya ingin bertanya yang ini, Ustadz, yang pelajaran kita yang pola-pola sulasi mujarot. Nah, pada bab 1 itu ada fa'ala yaf'ulu, itu kan ada mauzunnya qatala, yaqtulu, kataba yaktubu, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam kitab itu kan, Ustadz, kitab Amsilah, itu kayak Nazoro yang zuru itu, terus kata bayak tubuh itu kan kalau dalam kitab kan kayaknya nggak tercantum, Ustadz. Nah, walaupun meskipun nggak tercantum, apakah mereka itu tetap dikatakan mauzun gitu, Ustadz? Oke, baik. Atau bagaimana, Ustadz, gitu? Ya. Kitab Amsilah Tasrifiyah itu hanya perwakilan contoh saja, Mbak. Oh iya. Ya. Jadi mauzun-mauzun yang ada di Amsilah itu hanya sebatas pilihan beliau aja. Pilihan dari Kiai Maksum bin Ali yang beliau dapatkan ya, yang sebagiannya sering dibahas dalam kitab-kitab sorof. Nah, apakah mauzunnya hanya sebatas itu? Nah, jawabannya tidak. Ya, tidak. Sebanyak fiil yang ada di kamus itu semuanya nanti bisa dimasukkan kepada mauzun sulasi mujarrad. Ya, tinggal kita sesuaikan dia masuk bab berapa gitu. Ya. Jadi kata bayak tubuh walaupun dia nggak ada di Amsilah, bukan berarti dia bukan mauzun bab pertama. Jadi mauzun yang dimaksud di sini adalah semua fiil yang ciri polanya sama dengan fa'ala yaf'ulu. Apapun bentuknya. Baik ada di Amsilah ataupun tidak. Pokoknya standarnya adalah ciri AU-nya. Selama fi'il itu AU rumusnya fa'ala yaf'ulu, nah berarti dia mauzun bab pertama sulasi mujarrad. Nah, gitu juga untuk yang kedua, bab kedua, ketiga. Nah, semuanya tidak hanya yang ada di Amsilah. Ya. Patokannya adalah tanda babnya, Mbak. Selama sama dengan fa'ala yaf'ulu, nah berarti dia masuk mauzun. Ya, terima kasih banyak, Ustadz. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada. Oke, kalau tidak ada, nah ini ada sedikit hadiah mungkin ya untuk malam ini. Nah, hadiahnya sangat mudah, saya kira. Ini untuk supaya Bapak Ibu tahu gitu urgensi menghafalkan mauzun yang ada di Amsilah Tasrifiyah. Nah, di sini ada 5 fiil ya. Ada 5 fiil yang saya ambil acak dari kamus. Ya, ada azaqa ya'ziqu azqan. Kemudian sa'ida yas'adu su'udan. Saka yasuku saukan. Qadda yaquddu qaddan. Qabuha yaqbuhu qubhan.
Nah, ini sangat sedikit ya, cuma 5 fiil. Nah, jadi sebagai hadiahnya Bapak Ibu coba tasrifkan ya, tasrifkan fiil-fiil ini yang 5 ini sesuai dengan pola yang sudah kita pelajari. Nah, caranya mudah sekali ya. Azaqa ya'ziku, tentukan dulu dia masuk bab berapa. Ya, dia masuk bab berapa, kemudian binanya apa. Kemudian Bapak Ibu cari fiil yang sama bina dan harkatnya dengan azaqa ya'ziku ini. Kemudian tasrifkan sebagaimana yang ada dalam amsilah tasrifiyah. Nah, azaqa ya'ziku azqan wa ma'zaqan misalnya kan. Fahuwa aziqun wa dzaka ma'zuqun dan seterusnya. Nah, jadi pertama tentukan dia masuk pola yang mana. Kemudian yang kedua tasrifkan ya sesuai dengan pola yang ada itu. Kira-kira dia sesuai dengan tasrifan yang mana. Nah, ini untuk tugas di rumah aja ya. Nggak sekarang. Nah, silakan dicari 5 fiil ini, tasrifkan, kalau bisa wazan ini juga sudah dalam kepala semua. Nah, ini insya Allah mudah ini insya Allah. Oke, mungkin sampai di sini Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah saya kirimkan ini filenya. Nah, saya minta tolong ini ditasrifkan supaya lebih lancar ya. Oke, nah besok kita akan lanjutkan sebelum mulai mentasrif bab kedua, bab keempat, kelima dan keenam di amsilah tasrifiyah. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Insyaallah besok malam kita lanjutkan lagi untuk wazan rubai mujarrad insyaallah. Oke, sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya. Oke, mohon izin nutup Zoom ya Bapak Ibu. Ya Ustaz.